Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kita Bersama Kita Sehat. Dan Dokter Lisda, tadi kita ngomongin masalah gejala juga nih ya dok ya. Boleh dokter menanyakan beberapa pertanyaan? Oke, mungkin pertanyaannya dok berkaitan dengan slide terakhir tadi nih dok, yang tentang tanda dan gejala. Mungkin masyarakat bertanya, dari semua tanda-tanda tadi dok, apakah itu akan muncul secara serentak atau kembali lagi tergantung pada posisi dan lokasinya dok? Itu seperti apa? Tergantung posisi sama lokasinya ya gitu ya, ada di mana gitu ya, apakah di hidung kah, ataukah di rongga mulut kah, atau di rongga nasofaring kah, atau di leher kah gitu. Nanti dari lokasi itu akan menimbulkan gejala gitu ya. Tapi gejalanya nggak selalu mentutu kayak di nasofaring. Gejala stadium awalnya bisa jadi gejalanya bukan di nasofaring, bukan di hidungnya gitu, malah gejalanya akan muncul di daerah telinganya gitu. Gejala telinganya kesumbat, nggak enak aja telinganya gitu ya. Gejala hidungnya belum muncul, nanti dia di stadium lanjutan, ketika dia tumornya udah lebih membesar lagi, baru akan muncul di stadium hidungnya gitu. Intinya adalah periksalah secara keseluruhan, Komprehensif. gitu ya. Jadi jangan, lokasinya apa bu gitu, kenapa THT selalu digabungkan gitu ya, telinga, hidung, dan tenggorok, karena supaya diperiksanya berkesinambungan juga. Jadi permasalahan di hidung, telinga, sama tenggoroknya periksalah juga. Maksudnya jangan capek untuk memeriksa pasien secara holistik atau secara keseluruhan. Berarti poinnya itu Afifah, buat kami ada di FKTP adalah telinga, hidung, tenggorokan, kata kuncinya. Iya, benar Jadi sekali. kalau bisa malah ikut ke leher ya dok ya, kepala leher. Jadi dia satu paket gitu Afifah. Dan masyarakat juga mungkin yang lihat tanda dan gejala tadi, salah satu aja ada, boleh langsung memeriksakan diri ke fasilitas terdekat. Baik, dokter, boleh dokter kembali menjelaskan mengenai slide tadi? Kayaknya masih seru banget nih ya pembahasannya. Iya, betul. Mengenai Ini beberapa macam gejala keganasan juga. di daerah kepala leher itu ya, saya udah jelasin tadi ya, di slide awal juga saya jelasin gitu ya. Ini predistribusinya juga saya udah jelasin. Nah, kita di Bengkulu itu hati-hati ya, kita karena dilepas pantai gitu ya, banyak konsumsi ikan asin dan bahan pengawet. Itu diet tadi dok, kita termasuk dimaksanakan junk food gitu ya, micin-micin gitu ya. Sekarang apalagi masyarakat sekarang gitu ya, banyakan makan nasi dibanding banyakan makan seblak dibanding makan nasi gitu ya. Masyarakat sekarang ya. Oke, buat nyamuk bakar, terus bakaran sampah juga berpengaruh. Ini gejala di nasofaring itu yang kayak kejelaskan saya tadi gitu ya. Awalnya itu harusnya kalau kita urutkan itu adalah gangguannya di telinga. Gini gitu ya. Telinga OMSK. Ini gejala lanjutannya ketika di nasofaring, yang di rongga nasofaring tadi udah nyampe ke kepala. Pandangan ganda nih udah ada defisit neurologis gitu, dia udah kena itu ya. Jadi matanya juling. Ada nama sindromnya ya, Turner syndrome kalau nggak salah. Itu pandangannya ganda. Terus otot untuk mengulah dia nggak bisa ngunyah. Jugulari syndrome. Jadi dia kena nervus atau hidung yang di 9-11, di saraf 9-11 di daerah hidung, sehingga dia akan cadel, nggak bisa ngunyah dia. Oke, terus ada kegejar KGB, ini pembicaraan tadi gitu ya. Terus gejala yang lainnya epistaxis dan lain-lain ya. Nah, ini biopsi, kita untuk lakukan biopsi, kita lakukan pemeriksaan penunjang yang dilakukan dokter THT adalah nasoendoskopi. Ini pemeriksaan canggih yang di dokter THT-nya gitu ya. Kita masukkan ke kamera ke dalam rongga hidungnya, ini contohnya ya. Ini kavum nasi atau lubang hidung kita gitu ya. Daging ini bukan tumornya, ini konka. Semua orang ada konka gitu. Saya ada konka, mungkin dokter juga ada konka, Mbak juga ada konka, semuanya ada konka. Nah, inilah nasofaring. Jadi segitu susahnya untuk melihat nasofaring itu sampai ke belakang, kita harus dimasukkan kamera dulu. Atau kalau bisa dilakukan dokter umum nanti di daerah mulutnya tadi. Gitu ya. Nah, ini sinonasal. Sinonasal ini yang di rongga hidung dan di dalam rongga sinus gitu ya. Gejalanya ya itu ada mimisan, ingusnya ada berbau gitu ya. Terus pipinya bengkak karena dia akan mengisi di rongga sinus. Rongga sinus kita tuh salah satunya ada di pipi ya, sinus maksila namanya. Terus ada gejala sakit kepala. Terus diagnosisnya ya kayak tadi ya, lakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, terus kita nasoendoskopi, masukkan kamera ke dalam ini, kemudian kita lakukan CT scan terus atau MRI gitu ya. Kalau yang canggihnya MRI, bagus tumor sebenarnya dibandingkan CT scan adalah MRI dibandingkan itu, karena dia lebih lebih oke gitu ya untuk melihat tumor. Gejalanya bisa di hidung ya, hidungnya tersumbat gitu ya.
Terus matanya bisa bengkok, matanya bisa diplopia, atau pandangannya berganda gitu, atau protopsis, matanya nonjol, ophthalmoplegia, jadi matanya nyeri gitu ya. Terus epifora gitu, berair, terus matanya, terus hidungnya bisa deformitas tuh, lihat hidungnya mereng gitu, bengkok, karena terisi apa? Terdesak sama tumor nih hidungnya. Jadi sehingga deformitas terhadap hidung. Nah ini tata laksananya, operasi sebagai gold standarnya, jadi harus dioperasi dulu sekalian biopsi. Terus kalau misal kita udah yakin, dokternya udah yakin itu dari bentukannya, tumor ganas, ambil aja sebanyak mungkin untuk biar meningkatkan survival rate-nya. Semakin banyak tumornya bisa kita angkat, semakin bagus. Gitu. Kecuali tumor-tumor yang letaknya tersembunyi, ya nggak mungkin ya, gitu kayak di nasofaring angkat semuanya gitu. Sedangkan kita per endoskopi melakukan tindakannya jadi agak susah. Nah ini open surgery. Gitu. Ini ada tumor, ini contoh tumornya ada di sinus maksila gitu. Jadi matanya udah kedesak nih, udah terdorong. Jadi ini pasien kita, itu udah terdesak, udah kedorong. Jadi kita lakukan maksilektomi. Jadi rongga maksilanya atau rongga yang sinus pipinya gitu kita angkat. Ini total, termasuk bola mata. Nanti kita jahit sampai atas. Harapannya adalah tumor yang sebanyak mungkin ini dibuang, sehingga ketika nanti di kemoterapi dan di radiasi survival rate-nya makin tinggi. Jadi gimana dok mata itu ya sudah nggak apa-apa gitu ya. Itu memang salah satu gold standar untuk dilakukan terhadap tumor ganas. Jadi kita harus mengambil tumornya sebanyak mungkin. Salah satunya dengan ini. Gitu. Ada satu cuma biopsi jadi cubit-cubit dikit hidungnya, jadi itu lebih tidak itu ya. Jadi kalau udah sampai rongga pipi biasanya kita ambil sebanyak mungkin seperti ini. Trichomoniasnya jadi penting sekali untuk kita mengetahui gejala dini dari tumor kepala dan leher gitu ya. Sedang dini ketika diketahui akan meningkatkan angka kehidupan atau kualitas hidup yang baik terhadap pasien ketika diketahui di stadium awal. Diagnostik juga dilakukan di stadium dini gitu ya. Jadi untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama jangan takut untuk merujuk ke kita. Pun kalau misalnya tidak terbukti ternyata bukan tumor ganas, kita akan mengembalikan kembali ke fasilitas kesehatannya. Terus penundaan diagnostik sama terapi, jadi prognosisnya jelek. Jadi ada pasien yang mikir-mikir. Udah dilakukan operasi, udah biopsi, terbukti tumor ganas, pasiennya mikir. Banyak kan baca Google gitu ya, baca Google tentang kemoterapi dan radiasi, wah baca Google gitu ya. Sedangkan kontrol ke polinya enggak. Banyak kan baca Google-nya dibanding kontrol ke polinya. Sehingga pasiennya takut gitu untuk dilakukan terapi lanjutan. Terapi lanjutan kemo, radiasi. Gitu ya. Mereka takut, mereka berpikir gitu. Sehingga pas datang stadiumnya makin naik lagi. Tumornya jalan terus. Apalagi pasien yang sudah dioperasi. Ketika pasien yang sudah dioperasi, progres untuk dia cepat untuk timbul kembali itu dia akan lebih cepat, sehingga kita harus kemo dan radiasi. Oke. Yang paling penting adalah ini typo selalu lakukan hidup sehat, olahraga teratur, makanan yang bergizi, lakukan itu aja. Oke. Sekian dari Oke dokter, nah ini kayaknya slide-nya udah selesai, nanti kita akan lanjutkan lagi dengan tanya jawab bersama dokter Rama setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Dokter Kita.